Hanya saja menurut Imam Abu Hanifah, idza zawwajaha waliyuha ghairul ab. Kalau walinya selain ayah yang menikahkannya, lahal khiyaru idza balagat. Dia diberikan hak pilih ketika sudah balik. Dan kana zawajuha qabla al-bulugh. Pernikahannya dulu itu sebelum balik, fi sanatil ashirati min umriha au dunaha, pada tahun ke-10 usianya atau di bawahnya. Zawwajaha ammuha. Ini ghairul ab, taban. Pamannya yang nikahkan dia. Ini sekarang kita berada dalam mazhab Imam Abu Hanifah. Baik. Imam Abu Hanifah membolehkan hal itu dengan syarat bahwa wanita ini setelah balik punya hak pilih, melanjutkan atau membatalkan pernikahan. Nah, paham antum? Paham? Hal tafhamu? Paham? Mudah-mudahan saja antum paham. Ada pertanyaan? Ana aftah majalan li soal al-ana. Saya buka dulu. Sesi tanya jawab. Sesi tanya jawab dibuka. Ada pertanyaannya? Ada pertanyaan? Saya khawatir antum tidak dengar suara saya. Capek-capek teriak-teriak, antum tidak dengar juga suara. Sami'na Ustaz. Sami'na Ustaz. Oke. Ma sababu ikhtilafin fi hadhil masalah? Apa sebab perbedaan dalam masalah ini? Masalah kewenangan menikahkan al-bint as-saghirah. Siapa yang punya kewenangan itu? Hanya ayah atau wali-wali yang lain punya kewenangan yang sama? Ya. Tentang kewenangan menikahkan anak kecil, gadis kecil yang belum balik. Apa yang menjadi sebab perbedaan mereka? Sabab ikhtilafim huwa mu'aradatul umumi lil qiyas. Keumuman dalil bertentangan dengan qiyas. Keumuman dalil bertentangan dengan qiyas. Inilah yang menyebabkan terjadinya perbedaan. Baik. Mu'aradatul umumi lil qiyas. Aina umumud dalil? Zalika anna qawlahu alaihi salatu wassalam wal bikru tusta'mar wa idhnuha sumatuha yaqtadil umum fi kulli bikrin illa zatal abillati khassasahal ijma'. Baik. Al-bikru tusta'mar. Gadis perawan itu dimintai persetujuan fi nafsiha, untuk urusan pribadinya. Wa idnuha sumatuha, diamnya dia itu adalah
bentuk persetujuannya. Ketika dia dimintai pendapat, ma ra'yuki ya fulana, nuridu an nuzawwijaki bi fulan, fasakatat hadhil mar'ah, dalla dzalika ala ridaha, sukutuha dalilun ala ridaha. Diamnya dia itu petunjuk atas keridhaannya, kerelaannya. Hadad dalil yaqtadi al-umum. Dalil ini berkonsekuensi umum. Fayadkhulu fi dzalika kullu bikrin. Semua perawan masuk di situ. Illa zatal ab, kecuali perawan yang punya ayah. Ini dikhususkan oleh ijma'. Perawan yang punya ayah itu dikhususkan oleh ijma', bahwa dia tidak masuk di situ karena sang ayah boleh menikahkannya tanpa persetujuannya, tanpa meminta persetujuannya. Ijma'ul ulama membolehkan ayah untuk menikahkan putrinya tanpa sepengetahuan putrinya itu. Ini masalah ijbar. Ayah itu disepakati. Paham antum ini? Nah, Ustaz. Ustaz. Sekarang ini dalil umum ya, ini dalil umum. Bertentangan dengan qiyas. Qiyas yang mana yang bertentangan? Qiyasus sairil auliya'i 'alal ab. Mengkiaskan semua wali-wali kepada ayah. Boleh enggak wali-wali yang lain atau sepadan enggak wali-wali yang lain dengan ayah dalam masalah ini? Dalam masalah kewenangan menikahkan gadis perawan tanpa kerelaannya. Baik, ada yang menolak qiyas dalam masalah ini. Ada yang memberlakukan qiyas dalam masalah ini. Ada yang mengkiaskannya hanya kepada jad. Nah, bapak saja. Kakek saja. Yaitu Imam Syafi'i. Menggunakan qiyas tapi hanya khusus untuk kakek. Kalau Imam Abu Hanifah mengkiaskan kepada seluruh al-auliya. Yang menggunakan qiyas dalam masalah. Kalau Imam Malik menolak qiyas dalam masalah ini. Tidak bisa. Ya. Paham? Ustaz. Ustaz. Ya. Allahul musta'an. Baik, bagi yang menerima qiyas seperti Imam Abu Hanifah yang menggunakan qiyas dalam masalah ini, li sairil auliya, untuk semua wali, mengatakan ma'lum anna sairal auliya, bahwa semua wali-wali itu ma'lumun minhumun an-nazar wal maslaha liwaliyatihim. Naam. Sudah diketahui, sudah difahami bahwa mereka-mereka juga itu punya perhatian terhadap kemaslahatan wanita-wanita yang berada dalam kewenangan wilayah mereka, dalam kewenangan tanggung jawab mereka. Kemanakan saya sebagai paman dari kemanakan saya,
saya, ya, saya juga sangat respect, sangat perhatian terhadap kemaslahatan putri-putri saudara-saudari saya. Ya, saya tidak akan sembarangan ketika ada kemanakan saya, kemanakan wanita saya. Saya tidak akan sembarangan kalau mau menikahkan dia. Jadi paman itu, paman, saudara, kakek, ya, maklum minhum an-nazar wal maslaha fi muliyatihim. Sudah diketahui bahwa mereka juga memiliki perhatian yang sangat besar terhadap kemaslahatan wanita-wanita yang berada dalam tanggung jawab mereka. Alaysa kadzalika? Baik. Hadhil hala tujibu ilhaquhum bil ab. Kondisi ini menurut Imam Abu Hanifah mewajibkan para wali itu diikutkan kepada ayah dalam masalah kewenangan untuk menikahkan wanita-wanita yang berada dalam tanggung jawab mereka. Karena mereka juga memiliki perhatian yang sama dengan ayah dalam hal kemaslahatan mereka. Faham ini? Faham? Nah, Ustaz. Baik. Tapi Al-Imam Syafi'i mengatakan an-nazar wal maslaha fil muliyah itu tidak sama kecuali pada kakek. Paman kadarnya tidak sama, kadarnya sudah menurun. Saudara demikian pula. Maka mereka ini, paman-paman dan saudara-saudara ini tidak bisa dikiaskan kepada ayah. Kalau kakek iya, karena status kakek itu abul ab, bapaknya bapak. Maka dia memiliki al-ubuwah, kebapakan. Tapi sifat kebapakan itulah yang membuat dia memiliki perhatian yang demikian spesifik terhadap kemaslahatan cucunya. Ya, kadang kakek itu lebih sayang cucu daripada anaknya sendiri. Alis kadzalika? Bala. Nah, ini yang diperhatikan oleh Al-Imam Syafi'i. Sehingga Al-Imam Syafi'i hanya memilih dari sekian banyak wali selain ayah, kakek untuk dikiaskan. Baik. Adapun Imam Malik, maka beliau tidak memandang itu. Beliau tidak memandang kias dalam masalah ini. Paham? Nah, Wa man qassara dzalika 'ala al-ab ra'a anna ma lil-ab fi dzalika ghairu mawjudun li ghairi. Seperti Imam Malik. Beliau hanya menetapkan kewenangan itu hanya pada ayah saja, tidak pada selainnya. Karena beliau memandang bahwa apa yang terdapat pada ayah tidak terdapat pada wali-wali yang lain. Cinta dan perhatian yang besar terhadap kemaslahatan putrinya itu tidak terdapat pada yang lain. Wa ma dhahaba ilaihi azhar wallahu alam illa ayyakuna hunalika darura. Nah, ya, Al-Imam Ibnu Rushd mengatakan bahwa apa yang dipandang oleh Imam Malik itu yang lebih nyata. Nah, lebih kuat, ya. Kecuali dalam kondisi darurat memang. Ya, barulah selain ayah boleh menikahkan. Kondisi darurat itu al-khauf ala nafsiha min ad-dhiya'i wal fasad. Ya, mengkhawatirkan gadis itu bisa terlantar dan rusak. Itu kondisi darurat. Wa qad ihtajja al-Hanafiyyatu bi jawazi inkahi as-sighari ghairil aba'i bi qawlihi ta'ala wa in khiftum alla tuqsitu fil yatama fankihu ma taba lakum minan nisa. Qala wal yatimu
wal yatimu la yantaliq illa ala ghairi al-balighah. Yang yatim itu tidak disebutkan yatim kecuali kepada yang belum balik, baru dinamakan yatim. Kalau sudah balik tidak dinamakan yatim lagi, berarti dia masih kecil. Wal fariqus tsani qalu inna ismal yatim qad yantaliqu 'ala al-balighati bidalil qouli alaihi salatu wassalam tusta'marul yatimah. Kelompok yang lain mengatakan, ya, bahkan penamaan yatim itu juga ditujukan kepada yang sudah balik. Jadi bukan hanya kepada yang sebelum balik. Seseorang yang tidak memiliki ayah dan dia sudah balik, ya, sudah SMA, sudah kuliah, bisa juga dikatakan yatim. Mana dalilnya? Rasulullah mengatakan tusta'marul yatimatu. Tusta'marul yatimah. Gadis yatim itu dimintai pendapatnya. Nah, sementara al-istimar ini disebabkan oleh al-buluk. Al-istimar, minta pendapat ini disebabkan karena dia sudah balik, sudah punya pikiran. Pikirannya diakui, pendapatnya diakui. Kalau yang belum balik, pendapatnya tidak diakui. Yang belum lurus pendapatnya. Maka al-istimar itu disebabkan oleh al-buluk. Nah, di sini dikatakan tusta'marul yatimah. Anak gadis yatim itu dimintai pendapat. Maka kalau dia dimintai pendapat berarti dia sudah balik. Kalau dia sudah balik masih dikatakan yatim, maka itu menunjukkan bahwa yatim tidak hanya khusus kepada yang belum balik, yang sudah balik juga disebut yatim. Paham? Insyaallah Ustaz. Nah, baik. Wa qalu wal musta'marah, wanita yang dimintai pendapat itu dia min ahlil izni. Dia adalah orang yang memiliki kewenangan izin. Al musta'marah itu adalah ahlul izni, orang yang memiliki kewenangan izin. Sudah diberikan kewenangan izin. Dan orang yang memiliki kewenangan izin itu adalah orang yang balik. Nah, orang yang balik, wanita yang balik. Baik, seperti yang kita sebutkan tadi. Fayakunu liikhtilafihim sababun akhar. Kalau begitu, sebab perbedaan mereka dalam masalah ini, jawazu inkahis saghirati ghairul ab. Ada sebab yang lain. Bukan hanya pertentangan antara keumuman dalil dan qiyas. Bukan hanya itu. Ada sebab yang lain. Apa itu? Al-ishtiraku fi al-ishtirak fi ismil yatim. Ada pengkongsian dalam penamaan yatim. Yaitu yang belum balik dan yang sudah balik. Ada yang mengakui perkongsian itu, bahwa yang belum balik, yang sudah balik juga bisa dikatakan yatim. Ada yang menolak. Ya, Imam Abu Hanifah menolak. Iya enggak? Betul? Betul. Baik. Wa qad ihtajja aidan man lam yujiz nikahu ghairil ablaha biqaulihi alaihi salatu wassalam tusta'marul yatimatu fi nafsiha. Qalu was-saghiratu laysat min ahli al-istimar bittifaq fawajaba al-mana'. ولأولئك أن يقولوا إن هذا حكم اليتيم التي هي من أهل الاستئمار وأما الصغيرة فمسكوت عنها. Nah, kita sudah selesai dari masalah al-bint as-saghirah. Al-bint as-saghirah fi mas'alati hal yajuzu li ghairil ab minal awliya'i an yuzawwijuha. Bolehkah wali-wali yang lain selain ayah menikahkannya? Kita sudah selesai.
dzikril khilaf fi hadhil mas'alah wa sabab ikhtilafihim fi dzalika. Oke? Cukup? Ana indi dhaif, lahza. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, jarang sekali. Yang masuk kalau masuk kita. Oh, bukan. Bukan masuk. Di depannya orang tadi.